Sunarko ibarat tersesat, jatuh jurang pula. Kata-katanya itu loh, niatnya nyerang nyinyir Pak Jokowi, malah tak sadar membawa malapetaka untuk diri sendiri. Belum kelar loh masalah yang lain, malah menambah yang baru lagi teman-teman. Ini dia, mari kita tonton. Jadi kita bisa bayangkan apa yang dilakukan. Saya nggak katakan ini dilakukan oleh Joko Widodo, karena Joko Widodo itu yang kita 2 tahun 10 tahun ini bajingan penipu. Udah pasti dia tidak punya ijazah. KPUD Solo tidak ada ijazah dia. KPUD DKI tidak ada. KPU pusat tidak ada. Udah jelas. Yang lain-lain tadi udah jelas oleh Mas Eros. Yang saya sesalkan dan saya kecewakan adalah aparat negara, dari mulai presiden dan pembantu utamanya dalam penegakan hukum pada Kapolri. Karena itu pada kesempatan ini saya menuntut kepada Presiden Prabowo. Saya ulang lagi kalimat saya, Bapak kemana? Jangan keluar negeri saja, dalam negeri ini compang-camping. Jangan Bapak Presiden keluar negeri saja, di luar negeri juga ditipu oleh Donald Trump. Waduh, ini gimana teman-teman? Menurut kalian, setelah melihat orasi daripada Sunarko ini, yang awalnya, ini ya kata-katanya, diksi yang digunakan oleh Sunarko ini untuk nyerang Pak Jokowi sangat keterlaluan lah. Kemudian yakin sekali dia kalau ijazah Pak Jokowi itu tidak ada. Ini dia yakin ya, bukan menduga lagi. Dia mengatakan di KPUD Solo tidak ada, di KPU mana lagi Jakarta, KPUD Jakarta juga enggak ada. Yang mana mungkin ada di sana. Toh ijazah dipegang sendiri oleh Pak Jokowi. Ada-ada saja juga. Ini Sunarko kalau membuat narasi. Kemudian Sunarko mulai berani nih teman-teman, nyerang Presiden Prabowo. Tuh tadi dengan kata-katanya seperti itu. Oh iya, untuk teman-teman ketahui juga, kita jangan lupa kalau Sunarko ini salah satu purnawirawan TNI yang menuntut untuk pemakzulan Gibran Raka Buming Raka. Ia salah satu orang yang mengirimkan surat di DPR dan MPR RI. Aduh. Belum kelar ya. Masalah yang satu kini dimunculkan lagi dengan diksi-diksi yang digunakannya. Di dalam negeri rakyatnya menderita dikriminalisasi ini. Bapak akan bertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Ya. Kalau ini kriminalisasi ditangani oleh polisi, polisi ini atasan langsungnya adalah presiden. Jadi dalam hal ini saya hanya mau mengatakan kepada tanggung jawab Bapak Presiden, satu masalah ini saja, masih banyak lain. Kejoliman, ketidakadilan, kebiadaban yang terjadi di dalam negeri, perampasan lahan, kriminalisasi, lain-lain hal. Aduh. Dan kepada jajaran Polri, saya sampaikan pada kesempatan ini, ingat sumpahmu waktu dilantik sebagai polisi negara. Polri bukan polisinya pemerintah, tapi polisinya negara. Dan sekarang lebih sempit lagi, jadi polisinya Jokowi. Aduh, ini makin menjadi tudingan daripada Sunarko ini. Serangannya itu loh, tujuannya untuk menjatuhkan Pak Jokowi, biar Pak Jokowi kalah. Tapi dia tidak sadar dengan kalimat-kalimat ini malah menambah masalah, menambah beban untuk dirinya sendiri. Ibaratnya nanti
jatuh di tangga tertimpa pula. Tapi ya udah, karena beliau tidak sadar teman-teman, biar hukum nanti yang menyadarkan orang-orang ini. Mari kita pantau terus teman-teman. Mari kita saksikan bagaimana nasib Sunarko beberapa waktu ke depan. Rakyat itu sebenarnya kuat kalau kita mau bersatu. Tapi selama ini susah bersatu. Akibatnya manusia bejat seperti Jokowi ini bisa 10 tahun menguasai. 10 tahun menguasai negara. Di backup oleh para penjilat. Penjilat ini hebatnya Pak. Dari yang bekas Jenderal TNI, Jenderal Polisi, para cendekiawan yang bergelar Profesor Doktor. Mudah-mudahan kebenaran dalam waktu secepatnya akan tampil. Kami mendukung perjuangan 4 pahlawan kita ini. Karena kita tahu Jokowi dan semua begundalnya ini adalah telah mengkhianati akal sehat kita. Telah mengkhianati moralitas yang diajarkan agama kita. Telah mengkhianati kejujuran. Sunarko, kumis tebal kau. Jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kami takut sama kau. Aduh. Ini gimana teman-teman menurut kalian lagi? Sunarko ini loh, tak ada habisnya nyerang Pak Jokowi. Aduh, nasibnya sangat kasihan sekali loh. Kira-kira teman-teman, pasal berapa nih? Undang-undang bagian yang mana nih yang kena untuk Sunarko ini berdasarkan tayangan-tayangan video-video yang beredar. Ini cuma sebagian kecil ya dari video-video jejak digital daripada Sunarko ini. Masih banyak yang lain lagi teman-teman. Kalau dikumpulin kan ini sudah jadi bukti-bukti untuk menjerat Sunarko di kemudian hari. Apakah beliau ini tidak pernah memikirkan hal tersebut? Aduh. Gimana nasibnya kalau dilaporin kemudian masuk bui? Pernah kan kemarin kalau bukan dijamin sama Opung Luhut, ini Sunarko sudah lama mendekam di penjara. Tetapi sepertinya dia tidak belajar dari kesalahan masa lalu. Kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Nah. Orang lagi mau kerja kok. Nah. Kita mau kerja. Kita mau mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Ini sudah ada warning ya. Jauh-jauh hari Presiden Prabowo telah memberikan warning keras terhadap orang-orang yang selama ini mencoba mengganggu pemerintah. Mengganggu berjalannya lancarnya segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini. Jadi jangan salahkan nanti ya. Jangan salahkan Presiden Prabowo maupun Wakil Presiden Gibran kalau ada penegasan-penegasan. Sudah saatnya sih seharusnya ini dilakukan tindakan-tindakan tegas terukur terhadap orang-orang yang membuat gaduh. Seperti Pak Sunarko kan, makin hari rasa-rasanya makin menjadi-jadi saja, makin ngelunjak dari narasi-narasi, kalimat-kalimat, diksi-diksi yang digunakan oleh beliau ini. Dengan polemik kemarin yang terjadi pada yang mengatasnamakan Purnawirawan, ya, menyampaikan beberapa hal, ada 8 poin itu, tentunya dari PPAD, PPAL maupun PPAU, bahkan dari PPABRI pun sudah menyampaikan sikapnya untuk mendukung program dan kebijakan dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden
Gibran Rakabuming Raka. Artinya secara konstitusional kita harus dan wajib mengakui, dan penyampaian kemarin dari Ketua PLT, Ketua PPAD, artinya dengan polemik yang terjadi kemarin itu tidak serta-merta mengatasnamakan purnawirawan, karena wadah purnawirawan itu sudah jelas. Kalau 3 angkatan itu dan kepolisian itu ada di PPABRI, kemudian Angkatan Darat PPAD, Angkatan Laut PPAL, dan Udara PPAU. Tidak mengatakan seperti itu. Nah, artinya bahwa PPAD menyampaikan bahwa Pak Prabowo itu tidak sendirian. Ya, para purnawirawan TNI Angkatan Darat tetap akan mendukung dan akan mensukseskan terus dan akan tampil dalam garda terdepan kalau misalnya ada hal-hal yang mengusik atau mengganggu situasi negara ini. Bahwa ini baru pernyataan resmi. Yang kemarin-kemarin itu, para purnawirawan TNI yang berapa orang itu yang menginginkan agar Gibran ini dimakzulkan, itu tidak serta-merta mewakili suara purnawirawan TNI pada umumnya. Itu cuma oknum-oknum. Ada lagi kan, mereka bukan hanya menginginkan Gibran ini dimakzulkan, tetapi ada rencana mereka untuk mengulang kerusuhan 98 silam. Ada rencana jahat mereka untuk merobohkan pemerintah saat ini. Jadi makanya Dudung ini membantah atas apa yang disuarakan oleh orang-orang yang selama ini seperti Sunarko, Fahrul Razi, dan yang lainnya itu berusaha mengacaukan negara kita. Dan siap-siap saja Presiden Prabowo kalau sudah turun tangan, sudah gerah dengan orang-orang yang mencoba mengganggu pemerintah. Karena berulang kali beliau menyampaikan kalau memang tidak mau gabung di pemerintah, ya udah nggak usah ganggu. Jadi penonton yang baik di pinggir jalan. Mari kita tunggu. Nanti ada penegasan serius, penanganan serius dari Presiden Prabowo terhadap orang-orang ini. Nah, gimana teman-teman? Menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama ini? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada tepat di bawah ini. Mari kita ramaikan bersama-sama, teman-teman.